Hujan akhir musim mengguyur Kota Malang, Jawa Timur. Di dalam ruang pelaporan Polsek Klojen, lampu neon putih memantul di lantai yang basah. Seorang perempuan 22 tahun bernama Nadia Ayu duduk kaku di kursi, jemarinya saling menggenggam hingga memutih. Di hadapannya Bribtu Saria Nindita, polwan muda dengan tatapan tenang, menyodorkan segelas air hangat. Silakan tarik napas dulu, Mbak Nadia. Di sini aman, ukap Sari pelan. Butuh waktu sebelum suara Nadia keluar parau dan patah-patah. Saya ingin membuat laporan. Air mata Nadia tumpah. Ia bercerita sepekan lalu ia datang ke klinik gigi Dreg. Adrian Wirawan, seorang dokter gigi yang cukup dikenal di Malang. Banyak ulasan baik kliniknya rapi dan modern di koridor Jil Ijen. Nadia hendak mencabut gigi bungsu yang tumbuh miring. Menurut penjelasan akan ada obat penenang ringan agar pasien rileks. Nadia hanya ingat sensasi dingin saat jarum menyentuh nadi, lalu kesadaran meredup, bukan sekadar baal di rahang melainkan gelap penuh. Ketika membuka mata, lampu operasi sudah padam, ruangan hanya disinari lampu meja. Tubuhnya letih tidak biasa. Dreg Adrian datang dengan senyum profesional mengatakan tindakan berjalan lancar, efek obat bisa membuat pusing sebentar. Ia diberi obat anti nyeri dan diantar ke lobi. Beberapa hari setelahnya Gelisa tak beralasan menyerbu. Ada tanda-tanda fisik yang membuat Nadia curiga sesuatu telah melampaui batas. Ketika ia tak sadar, ia memeriksakan diri ke rumah sakit. Hasil medis menguatkan firasat buruknya. Tanpa rekaman dan saksi, Nadia datang ke polisi membawa satu hal keberanian. Sari mendengarkan tanpa memotong. Terima kasih sudah datang. Kita akan tangani secara hati-hati. Sari meminta Nadia menandatangani berita acara lalu menghubungi unit reskrim. Di ruang rapat kecil Polres Malang Kota, Kompol Bayu Pranata Kasat Reskrim menatap berkas tipis yang baru saja diterimanya. Di belakangnya papan tulis putih berdiri dengan spidol hitam. Ini bukan laporan biasa, katanya. Terduga pelaku adalah tenaga kesehatan memegang kepercayaan masyarakat. Seorang penyidik muda mengangkat tangan. Tantangannya, Pak, peristiwa sudah lewat lebih dari seminggu. Jejak farmakologi obat penenang intravena cepat hilang. Tanpa saksi, tanpa CCTV internal. Jika memang tidak ada, kita minim bukti. Bayu mengangguk. Betul. Dan pelaku, jika betul seorang dokter memahami protokol termasuk bagaimana meminimalkan jejak. Ruang rapat seketika senyap. Semua menyadari garis tipis antara ruang perawatan dan potensi penyalahgunaan wewenang. Sari yang sejak tadi berdiri di sudut berbicara. Korban datang sendiri. Ia takut tetapi jelas. Kita perlu memvalidasi rute medisnya, siapa perawat, jaga jadwal praktik serta obat yang dikata dalam rekam medik. Mulai dari yang tak bisa dibantah, timbal Bayu. Kumpulkan rekam medik, jadwal tindakan, daftar obat berizin serta sop klinik. Kita lakukan klarifikasi non-judicial dulu. Jangan gegabah tanpa dasar kuat, permohonan penggeledahan bisa ditolak. Nama Dreg Adrian Wirawan ditulis besar di tengah papan. Di sekelilingnya Bayu menarik garis rekam medik, stok obat, jadwal praktik staf klinik, jejak transaksi pasien lain, pola berulang. Jika ini pola, Bayu menatap timnya satu-satu, mungkin bukan satu korban. Seorang penyidik bidang farmasi menambahkan obat penenang intravena tertentu termasuk pengawasan ketat. Persediaan di klinik harus kokoh dengan catatan pemakaian. Selisih bisa jadi petunjuk. Bayu mengangguk. Bagus. Sari tetap dampingi Nadia. Setiap langkah komunikasi harus trauma-informed. Kita bukan sekadar mencari bukti, kita menjaga martabat korban. Sore itu dua penyidik berpura-pura sebagai pasien konsultasi datang ke klinik Adrian Dental Aesthetics. Lobi wangi, pengkahayan hangat, resepsionis ramah. Di dinding bingkai sertifikat dari kampus ternama di Jakarta dan kursus estetika gigi di Bandung. Nama Dreg Adrian Wirawan terpampang rapi. Sikap dokter sempurna. Senyum terukur, tutur sopan, penjelasan detail. Ia merekomendasikan teknik perawatan modern, menunjukkan before after dari pasien dengan penutup identitas. Sejauh observasi tidak ada celah klinikal. Usai pertemuan, penyidik mencatat tata letak ruangan, posisi kursi, tindakan potensi blind spot, kamera, kebiasaan kerja staf. Kesan awal persona yang sangat terkurasi. Malamnya tim menganalisis catatan. Kita butuh sesuatu yang tak bisa dibantah, ujar Bayu. Tanpa itu semua akan berakhir jadi sangkal menyangkal. Sari menatap papan tulis. Pak, kalau bukti masa lalu kabur, bagaimana kalau kita mengupayakan perekaman bukti terkini, tentu dengan pengamanan maksimal. Ruang rapat hening sepersekian detik. Bayu menilangkan tangan. Maksudmu operasi penyamaran? Sari menatap mantap. Dengan kontrol penuh, perangkat perekam terselubung, tim siaga, radius dekat dan protokol darurat. Targetnya bukan memancing risiko tapi mengunci pola perilaku jika benar ada penyalahgunaan. Bayu tak menjawab seketika. Ia menatap foto gedung klinik yang diketak dari Google Street View lalu kembali ke berkas Nadia. Pada akhirnya ia menghela napas. Kita tidak berandai-andai. Kita siapkan dua jalur paralel, jalur administratif forensik untuk inventaris obat dan rekam medik serta jalur pengumpulan bukti tertutup hanya jika asesmen risiko menyatakan aman.
Ia menulis besar di papan keamanan korban agen prioritas. Besok pagi saya ajukan koordinasi ke pengawas fasilitas kesehatan untuk audit obat lanjutnya. Malam ini tim teknis pilih perangkat perekam yang legal dan aman. Kita juga butuh kandidat agen perempuan dengan pelatihan lengkap. Di ujung rapat Bayu memandangi daftar tugas yang memanjang. Di luar hujan mulai reda. Di dalam pekerjaan baru saja dimulai perlahan terukur dan seterang mungkin demi satu tujuan membawa kebenaran ke ruang yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan. Di ruang bawah tanah Polres Malang Kota meja panjang dipenuhi laptop peta ruangan dan perangkat elektronik. Skema klinik gigi Adrian Dental Aesthetics dipelajari dengan teliti. Semua orang menyadari bahwa misi ini harus berjalan sempurna karena menyangkut reputasi tenaga medis dan kepercayaan masyarakat. Tim menetapkan syarat bagi agen penyamaran perempuan muda cerdas penampilan meyakinkan serta terlatih bela diri. Pilihan jatuh pada Ibda Ratish Kusuma 27 tahun lulusan terbaik Akademi Kepolisian dengan latar belakang bela diri. Ia dipersiapkan menjadi pasien palsu identitas barunya sebagai Maya Santoso seorang penulis lepas dari Yogyakarta yang baru pindah ke Malang. Karakter ini digambarkan mandiri dan berwawasan namun sangat takut jarum suntik dan memiliki kecemasan tinggi. Jejak digital dibuat seolah nyata. Akun media sosial dengan foto perjalanan ke Kandi Prambanan, unggahan puisi dan status mengenai rasa cemas saat ke dokter gigi. Semua konten diatur agar tampak alami bila dicari melalui internet. Identitas Maya dirancang kuat agar tidak menimbulkan keraguan sedikit pun. Peralatan khusus disiapkan. Sepasang anting kecil berfungsi sebagai kamera beresolusi tinggi mampu merekam sudut lebar. Sebuah pena mewah dilengkapi perekam suara. Sebuah gelang sederhana dirancang sebagai tombol darurat yang bisa diaktifkan dengan kepalan tangan tertentu. Sinyal darurat dari gelang terhubung langsung ke pusat kendali memungkinkan tim taktis bergerak kurang dari 10 detik. Simulasi dilakukan di ruangan yang disulap menyerupai klinik gigi. Kursi, tindakan, lampu sorot dan meja instrumen disusun sesuai kondisi nyata. Ratih berlatih memainkan peran Maya mulai dari cara berjalan, ekspresi gugup hingga gestur tubuh. Setiap detail dipoles agar terlihat meyakinkan. Tahap latihan berlanjut pada situasi kritis. Ratih diminta berbaring di kursi menutup mata seakan kehilangan kesadaran lalu dalam sepersekian detik bangkit dan melakukan serangan balik pada lawan tiruan sambil mengaktifkan sinyal darurat. Gerakan yang cepat dan presisi menunjukkan kesiapan fisik sekaligus mental. Di luar rencana penyamaran sistem dukungan juga dipersiapkan berlapis. Radius 200 meter sekitar klinik ditutup dengan penyamaran pedagang kaki 5 tukang parkir pasangan muda yang berjalan santai. Semuanya dilengkapi alat komunikasi tersembunyi. Sebuah mobil van putih tanpa logo resmi diparkir di seberang jalan, di dalamnya layar monitor menampilkan siaran langsung dari kamera dan mikrofon Ratish. Unit taktis bersenjata non-mematikan ditempatkan siaga agar intervensi dapat dilakukan segera. Meskipun persiapan berjalan matang, kekhawatiran tetap muncul. Tekanan psikologis dalam misi nyata jauh berbeda dengan latihan. Namun keberanian Ratish memberi keyakinan bagi seluruh tim. Keputusannya untuk mengambil risiko dianggap sebagai cermin keberanian korban yang sebelumnya sudah melapor. Hari pelaksanaan diputuskan pada Jumat malam setelah jam tutup resmi. Berdasarkan pola Dr. Adrian masih kerap menerima pasien tertentu pada jam tersebut. Jadwal operasi dirinci, waktu keberangkatan, rute masuk, posisi tim pengintai serta kode komunikasi. Setiap detail dicatat agar tidak ada celah. Rapat berakhir dengan kesimpulan bahwa operasi ini bukan sekadar menjebak seorang tersangka melainkan upaya menyingkap kebenaran yang tersembunyi di balik citra seorang tenaga medis. Semua anggota tim memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang penangkapan tetapi juga tentang memulihkan rasa percaya para korban. Malam semakin larut. Kota Malang tampak tenang, tetapi di balik ketenangan itu satu misi besar tengah dipersiapkan. Semua perangkat identitas dan strategi sudah siap. Yang tersisa hanyalah waktu menunggu saat pintu klinik itu kembali terbuka, kali ini dengan mata yang tak pernah berkedip dari kepolisian. Jumat malam datang bersama hawa lembab yang memantul di atas aspal basah. Malang tampak biasa dari kejauhan, tetapi di balik ritme kota sebuah operasi diam-diam bergerak menuju puncaknya. Identitas penyamaran telah melekat rapi pada Ratish, nama, riwayat daring hingga kebiasaan kecil yang disusun untuk terlihat alami. Ayah menuruni taksi di depan Adrian Dental Aesthetics menggenggam tas berisi pena perekam dengan anting kamera dan gelang darurat yang tak mengkolok. Di radius 200 meter mata-mata tersebar dalam samaran. Ada pedagang makanan ringan di trotoar, tukang parkir yang tekun memerhatikan kendaraan, juga pasangan muda yang berjalan santai. Di seberang jalan sebuah van layanan internet palsu menjadi pusat kendali. Layar-layar menampilkan umpan dari kamera Ratish, peta posisi anggota serta kanal komunikasi terenkripsi. Detak jantung di kendaraan kendali terasa mengikuti setiap langkah di layar.
Pintu kakak klinik bergeming pelan saat Ratish melangkah masuk. Cahaya redup menggantikan terang siang, wewangian minyak esensial menyita endera dan menutupi sisa bau antiseptik. Ruangan menampilkan komposisi yang menenangkan, dinding bersih, furnitur modern dan sudut-sudut yang tampak sengaja dibiarkan kosong. Di benaknya Rati menandai posisi kursi, tindakan letak kamera resmi serta potensi titik buta yang telah ia pelajari dari survei sebelumnya. Ruang konsultasi menerima kehadirannya dengan interior kulit dan lukisan abstrak. Minuman tersaji di meja kecil sebagai isyarat keramahan. Ratish menyentuhkan bibir seperlunya untuk tetap waspada lalu menaruh gelas dengan jejak yang akan berguna pada tahap analitik. Anting kamera merekam tanpa jeda, mengumpulkan citra ruang dan benda-benda yang bisa mengikat peristiwa pada waktu dan tempat. Ruang tindakan menyambut dengan lampu sorot yang diarahkan ke wajah. Manset tekanan darah dan sensor detak dipasang teratur. Persiapan medik berlangsung seperti protokol, tetapi tujuan operasi bukan menilai keterampilan klinis melainkan menangkap deviasi yang fatal. Ratish menata napas, menurunkan kelopak mata dan meniru transisi menuju keadaan rileks seolah dipengaruhi obat. Ritme pernapasan dijaga stabil, cukup meyakinkan untuk menutup selak kecurigaan. Divan kendali grafik vital tampak dalam batas normal. Posisi penyamaran menggenggangkan pola siaga, jalur masuk, tangga darurat dan parkir belakang dipantau berlapis. Komunikasi di saluran utama dipersingkat hanya menjadi kode status. Waktu menggental di antara bunyi kipas pendingin dan dengung peralatan, sementara kursor penunjuk mengikuti siluet yang bergerak di sekitar kursi tindakan. Cahaya ruangan dikurangi hingga menyisakan sorot lampu operasi. Gerak-gerik yang terekam berbeda dari standar praktik. Posisi kamera resmi tidak lagi menghadap area kerja dan keberadaan perangkat yang tak terdaftar muncul di tepi bingkai. Setiap perubahan kecil diinventarisasi oleh tim digital, menambahkan catatan waktu untuk memastikan kesinambungan bukti. Di kursi Rati tetap tanpa reaksi, tetapi ketegangan otot-otot halusnya menandai kesiapan jika keadaan berbalik. Detik-detik bergeser lambat, di pusat kendali udara menahan napas. Pola gerakan yang menyimpang semakin jelas dan konsisten menyentuh ambang yang telah ditetapkan sebagai pemicu. Rati menggerakkan jemari mendekati gelang, pola kepala yang terlatih mengirimkan sinyal tanpa suara. Pada layar monitor indikator merah menyala, berpindah dari siaga menjadi intervensi. Perintah dieksekusi seketika. Unit taktis menempuh jalur utama dengan alat pembuka cepat, sementara elemen pendukung menutup akses belakang. Pintu kakak bergeser keras, langkah-langkah berat memasuki ruangan sesuai formasi. Penanganan terhadap target berlangsung dalam hitungan detik, meminimalkan risiko bagi semua pihak. Ratish membuka mata, menepi dari kursi dan memberikan ruang bagi tim untuk mengamankan kondisi. Di luar garis perimeter menguat, samaran berubah fungsi menjadi pengendali kerumunan, menggerakkan warga menjauh dari pandangan langsung. Kendaraan kedap suara diposisikan di depan pintu, menampung barang bukti prioritas untuk segera dibawa ke laboratorium. Di pusat kendali, suasana tegang perlahan surut menjadi disiplin pasca aksi. Catatan operasi ditutup dengan ringkasan yang akan dilaporkan pada komando. Pengumpulan bukti dimulai tanpa menunda waktu. Perangkat perekam yang terlihat di ventilasi dicatat posisinya sebelum dilepas. Jejak pada gelas kain dan permukaan kerja diseka sesuai protokol. Data dari anting kamera disalin ganda, satu salinan masuk ke brankas bukti, satu lagi ke tim analitik untuk pemeriksaan kesinambungan gambar. Rantai pengawasan ditandatangani berlapis agar integritas dapat dipertanggungjawabkan di ruang sidang. Ratish menjalani pemeriksaan kesehatan singkat di unit bergerak. Tekanan darah stabil, respons neurologis baik dan tidak ada indikasi paparan dosis tinggi. Evaluasi psikologis dilakukan segera untuk mengurai sisa adrenalin dan memastikan kesiapan terhadap sesi klarifikasi lanjutan. Peralatan penyamaran dikopo dan dimasukkan ke kantong bukti, menyatukan rekaman visual dengan konteks fisik yang dibutuhkan. Klinik yang beberapa jam lalu memajang citra keanggunan kini menjadi lokasi perkara yang terang benderang. Stiker segel ditempel di pintu, sementara papan peringatan menandai area tertutup untuk umum. Di sekitar tetangga memperbincangkan perubahan yang mendadak. Reputasi yang dulu dipuja kini berbalik menjadi pertanyaan besar tentang pengawasan dan kepercayaan. Target dibawa ke ruang tahanan dengan prosedur standar. Hak-hak dasar dicatat, tetapi ruang geraknya dibatasi oleh status tersangka. Di markas berkas awal disusun kronologi tindakan, peta lokasi, daftar personel yang hadir, serta ringkasan bukti. Semua dirancang untuk menyatu menjadi narasi legal yang utuh, siap ditransfer ke kejaksaan. Menjelang tengah malam, hujan tipis kembali menutup kota. Operasi yang disusun berbulan-bulan telah melewati garis krusialnya. Bagi tim ini bukan puncak, melainkan pintu menuju fase yang lebih berat, identifikasi korban, pemetaan pola dan penyusunan dakwaan yang kebal dari bantahan. Namun untuk malam itu fakta paling penting telah dicapai.
Kedok yang menutupi kebenaran berhasil disingkap dan jalur menuju keadilan terbuka tanpa pintu lagi. Di layar monitor yang perlahan dimatikan, bingkai terakhir menampilkan ruang tindakan yang sunyi. Kursi lampu dan meja instrumen berdiri sebagai benda-benda netral yang bersaksi tanpa kata. Di luar gedung, lampu jalan kembali memantul di aspal menyerahkan kota kepada rutinitasnya. Sementara itu di berkas yang baru ditutup tercatat satu kalimat ringkas, malam penentuan telah berlalu dan kebenaran kini memiliki pijakan yang tak mudah digoyahkan. Klinik gigi yang sebelumnya tampak elegan berubah menjadi lokasi olah tempat kejadian perkara. Tim forensik kriminal memasuki setiap ruangan dengan sarung tangan dan lampu senter ultraviolet. Lantai mengilap diperiksa detail, lemari instrumen dibuka satu persatu serta komputer meja kerja dinyalakan untuk menyalin data. Semua benda yang berpotensi menjadi barang bukti diberi label dan dimasukkan ke kantong bukti transparan. Di meja konsultasi ditemukan gelas dengan bekas lipstik cairan yang tersisa disedot menggunakan pipet khusus untuk diuji laboratorium. Di ruang tindakan, kamera mini yang dipasang, Adrian terdeteksi tersembunyi di sudut ventilasi. Rekaman di dalam kartu memori segera diamankan. Penemuan itu memperkuat dugaan bahwa praktik yang terjadi bukan insiden tunggal melainkan sebuah pola sistematis. Tim menyisir area belakang klinik. Lemari obat terbuka menunjukkan persediaan anestesi dan obat penenang yang tidak sesuai catatan resmi. Beberapa ampul tercatat sebagai kategori terbatas yang seharusnya hanya digunakan di rumah sakit besar. Dokumen pembelian disimpan di map terpisah, beberapa halaman terlihat sengaja dihapus atau dimodifikasi. Seluruh catatan diangkut untuk dianalisis lebih lanjut. Di ruang pribadi yang tertutup rapat, petugas menemukan rak buku berisi jurnal kedokteran. Saat dinding diperiksa dengan ketukan terdengar suara kosong. Bagian panel kayu digeser dan terbuka ruang kecil tersembunyi. Di dalamnya terdapat perangkat komputer dengan puluhan hard disk eksternal. Setiap unit diberi kode tanggal dan nomor urut. Temuan ini menandai keberadaan arsip digital yang diduga merekam tindak kriminal dalam kurun waktu panjang. Hard disk segera dibawa ke unit digital forensik. Di mobil laboratorium bergerak, teknisi mulai memindai isi. Layar monitor menampilkan daftar folder dengan nama Akak. Saat salah satu file video diputar, tampak seorang perempuan dalam kondisi tidak sadar di kursi pasien. Sosok yang menyerupai Adrian muncul dalam rekaman dengan gerakan yang tidak sesuai prosedur medis. Bukti visual itu cukup jelas untuk memperkuat tuduhan. Jumlah file semakin banyak ketika disk lain dibuka. Setiap rekaman memperlihatkan korban berbeda, mahasiswi, pegawai kantor, bahkan calon penggantin yang datang untuk perawatan estetika. Seluruh rekaman terasip rapi seolah menjadi koleksi pribadi yang disimpan dengan penuh perhitungan. Tim yang menonton bergantian menahan emosi mencatat detail wajah korban untuk kepentingan identifikasi. Sementara itu, Ratih menjalani pemeriksaan medis cepat di unit kesehatan kepolisian. Tekanan darah stabil, tidak ada indikasi efek obat karena ia hanya berpura-pura tertidur. Meski demikian, petugas psikologi mendampingi untuk memastikan kondisi mentalnya tetap terjaga setelah menjalani misi berisiko tinggi. Kompol Bayu mengumpulkan seluruh tim di ruang rapat sementara yang didirikan di lantai bawah klinik. Papan tulis dipenuhi bagan alur barang bukti, rekaman video, catatan medis, persediaan obat, serta keterangan hasil operasi penyamaran. Semua garis mengarah pada satu kesimpulan: pola pelanggaran yang dilakukan bukan kejadian sekali melainkan berlangsung lama dan terstruktur. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi para korban. Nama-nama di catatan pasien klinik mulai dikokohkan dengan wajah-wajah dalam video. Daftar panjang mulai terbentuk. Tim khusus dibentuk untuk mendekati setiap calon korban dengan cara sensitif, melibatkan psikolog dan konselor. Tujuannya bukan hanya mengumpulkan keterangan tetapi juga memberikan dukungan emosional. Media lokal mulai mensium adanya operasi besar di Malang. Beberapa jurnalis menunggu di depan pagar Menkoba memotret proses evakuasi barang bukti. Humas kepolisian hanya memberikan keterangan singkat bahwa sedang dilakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran etika medis. Identitas lengkap sengaja ditahan untuk melindungi proses hukum dan menjaga martabat para korban. Di gudang barang bukti Polres, rak demi rak diisi kantong plastik berlabel alat suntik, botol obat, laptop, kamera tersembunyi hingga puluhan hard disk. Setiap barang diproses dengan prosedur rantai pengawasan ketat. Tidak ada ruang bagi keraguan di pengadilan kelak. Malam berganti pagi. Matahari menyinari gedung klinik yang kini dipasang garis polisi kuning melambangkan tempat itu resmi ditutup sementara. Warga sekitar berkerumun terkejut bahwa sosok dokter yang mereka anggap ramah bisa terseret kasus mencengangkan. Rasa tidak percaya bercampur dengan amarah dan kekecewaan. Adrian yang sudah diamankan dibawa ke ruang tahanan khusus. Tangannya diborgol, wajah pucat dan ekspresi kehilangan kendali. Ia duduk terdiam dikelilingi petugas bersenjata.
Interogasi formal belum dilakukan karena penyidik menunggu bukti forensik lengkap sebelum membuka sesi tanya jawab. Hari itu berakhir dengan tumpukan data baru. Setiap potongan video, setiap catatan medis, setiap ampul obat menjadi potongan puzzle yang menyusun gambaran besar. Semua tim menyadari perjalanan masih panjang namun pijakan awal sudah sangat kuat. Jalan menuju persidangan mulai terbuka dan kebenaran yang semula tersembunyi perlahan keluar ke permukaan. Pagi setelah penggerebekan kantor kepolisian Malang berubah menjadi pusat kendali. Ruang rapat dipenuhi peta alur bukti, daftar pasien serta jadwal pemeriksaan. Tim digital forensik menyerahkan ringkasan awal dari puluhan hard disk yang telah disalin. Setiap berkas dipetakan berdasarkan tanggal dengan ratusan cuplikan video yang menunjukkan pola serupa. Petugas mencatat bahwa rekaman tidak hanya merekam tindakan di kursi pasien tetapi juga menampilkan persiapan suasana ruangan dan kadang detail dokumen identitas yang terbawa dalam frame. Identifikasi korban menjadi prioritas. Daftar wajah dari rekaman dibandingkan dengan data pasien resmi. Ketidaksesuaian muncul, beberapa nama tidak tercatat dalam sistem menandakan kemungkinan pasien ditangani tanpa administrasi resmi. Untuk kasus seperti ini tim investigasi harus menelusuri melalui tanda visual, misalnya pakaian, aksesori atau lokasi terakhir yang tercatat di media sosial. Unit analisis intelijen membuka jejak digital mencoba menemukan kekokohan dengan unggahan publik. Di ruang lain tim psikologi merancang protokol pendampingan. Setiap calon korban akan dihubungi secara pribadi dengan undangan halus bukan panggilan formal. Pertemuan dilakukan di tempat netral seperti pusat konseling kota. Tujuan utamanya mengurangi trauma sekunder. Materi penjelasan dipersiapkan agar tidak memicu kepanikan melainkan mengedepankan dukungan. Layanan medis lanjutan disediakan tanpa biaya termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi dan terapi psikologis. Media nasional mulai mengangkat isu ini, meski identitas belum diumumkan. Spekulasi meluas. Beberapa klinik gigi di Malang menerima sorotan publik membuat pasien ragu datang. Asosiasi Dokter Gigi mengeluarkan pernyataan menekankan bahwa kasus tersebut adalah penyimpangan individu bukan gambaran keseluruhan profesi. Namun citra publik sudah tergongkang. Diskusi daring di forum dan jejaring sosial memperlihatkan campuran kemarahan, rasa takut dan tuntutan reformasi. Di sisi penyidikan, gudang bukti semakin penuh. Setiap video diperlakukan sebagai satu berkas terpisah. Petugas membuat transkrip rinci mencatat durasi, lokasi kamera dan kondisi pasien. Semua transkrip diberi nomor urut agar dapat dijadikan referensi dalam dakwaan. Proses ini melelahkan secara mental. Beberapa petugas harus digilir agar tidak mengalami kelelahan psikologis. Sementara itu penyidik keuangan menelusuri aliran dana Adrian. Rekening pribadinya menunjukkan transaksi pembelian obat dari sumber tidak resmi. Beberapa pembayaran dilakukan tunai melalui perantara memperlihatkan pola penghindaran jejak. Audit ini membuka kemungkinan keterlibatan pihak ketiga yang memasok obat-obatan terbatas. Daftar pemasok mulai disusun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Di dalam tahanan khusus, Adrian masih menolak berbicara. Sikapnya dingin, hanya meminta akses hukum. Namun penyidik tidak terburu-buru. Mereka tahu bukti fisik jauh lebih kuat daripada pengakuan. Interogasi dijadwalkan setelah seluruh laporan forensik lengkap. Strategi ini dipilih untuk menutup celah bantahan, memastikan setiap pertanyaan disertai bukti konkret. Hari ketiga setelah penangkapan, tim identifikasi berhasil memastikan sebagian korban. Sebagian besar adalah perempuan muda dengan latar belakang mahasiswa dan pekerja kantoran. Nama mereka dimasukkan ke daftar rahasia yang hanya dapat diakses oleh penyidik utama dan tim pendamping. Panggilan pertama dilakukan dengan hati-hati. Reaksi beragam muncul, ada yang menangis histeris, ada yang membeku dalam diam, ada pula yang menolak percaya. Semua ditangani dengan pendekatan penuh empati. Kabar mulai menyebar di masyarakat. Sejumlah organisasi perempuan menyatakan solidaritas, menawarkan dukungan hukum dan psikologis bagi korban. Petisi daring menuntut hukuman berat bagi pelaku mengumpulkan ribuan tanda tangan dalam waktu singkat. Tekanan publik semakin besar membuat penyidikan berjalan di bawah sorotan luas. Polisi merespons dengan membentuk satuan tugas tambahan. Unit ini bertugas khusus menangani komunikasi dengan media, pengelolaan data korban dan koordinasi dengan kejaksaan. Dengan beban kasus yang begitu besar, koordinasi lintas lembaga menjadi keharusan. Di tengah situasi itu, Ratish kembali ke kantor untuk memberikan laporan rinci. Ia menggambarkan seluruh proses penyamaran mulai dari persiapan masuk klinik hingga momen intervensi. Laporan ini melengkapi berkas utama dan menjadi bukti sah bahwa operasi telah dilakukan sesuai prosedur. Meskipun fisiknya baik, psikolog tetap mendampinginya, menyarankan masa istirahat sebelum kembali bertugas. Sore harinya rapat koordinasi besar digelar. Diagram kasus ditempel di dinding garis menghubungkan Adrian dengan pemasok obat, daftar pasien serta pola rekaman.
Agenda rapat menyusun strategi tahap berikut pemeriksaan saksi staf klinik, pemanggilan pemasok serta penyusunan berkas dakwaan awal. Jaksa penuntut hadir menekankan perlunya bukti kuat agar dakwaan tidak bisa dipatahkan. Sering malam turun suasana kantor kepolisian masih sibuk. Tim bergantian menonton video, menggetik transkrip dan menandai potongan penting. Tumpukan dokumen di meja semakin tebal. Setiap lembar kertas mewakili kepingan cerita pahit yang harus dihadapi. Bagi para penyidik ini bukan sekadar pekerjaan hukum tetapi juga tanggung jawab moral untuk mengungkap kebenaran. Hari itu ditutup dengan rasa lelah bercampur tekad. Gelombang pengungkapan baru saja dimulai. Apa yang ditemukan hanyalah lapisan pertama dari pola yang lebih dalam. Namun pondasi sudah terbentuk, bukti kuat, dukungan publik dan tekad aparat. Malang tidak lagi sekadar menjadi kota dengan jalan basah dan lampu redup malam hari, melainkan saksi bagi perjuangan panjang menuju keadilan. Hari persidangan akhirnya ditentukan. Gedung Pengadilan Negeri Malang dipasangi barikade sejak fajar. Polisi berjaga di setiap pintu, metal detektor dipasang dan jalur masuk dipisahkan antara pengunjung umum, awak media serta pihak terkait. Ratusan warga berdiri di luar, sebagian membawa poster tuntutan hukuman berat, sebagian lain hanya ingin menyaksikan langsung proses yang sudah mengguncang kota. Di dalam ruang sidang, bangku pengunjung penuh sesak. Kursi khusus untuk korban disiapkan di barisan depan, dijaga aparat dan konselor psikologi. Ratih hadir sebagai saksi kunci, duduk bersama beberapa korban yang identitasnya telah dikonfirmasi. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan ketegasan bahwa hari ini suara mereka akan terdengar. Majelis hakim memasuki ruangan, suasana hening total. Jaksa penuntut umum membuka dengan pembacaan surat dakwaan setebal ratusan halaman. Setiap pasal dijelaskan penyalahgunaan profesi, penguasaan obat terlarang, perekaman tanpa izin dan tindak asusila dengan korban yang tidak berdaya. Jaksa menekankan adanya pola sistematis selama bertahun-tahun diperkuat oleh bukti digital, rekaman operasi penyamaran serta kesaksian korban. Bukti video diproyeksikan di layar besar, gambar dari kamera yang disembunyikan Adrian di klinik serta rekaman dari anting gratis pada malam penyamaran diputar satu persatu. Setiap detail dicatat dalam berita acara. Pengunjung sidang menahan napas ketika adegan-adegan muncul, membuktikan kebenaran yang tak lagi bisa disangkal. Penasihat hukum Adrian mencoba membantah dengan menyebut kliennya mengalami gangguan psikologis. Namun tim psikiater forensik yang dihadirkan jaksa sudah menyatakan terdakwa sehat secara mental dan menyadari sepenuhnya tindakannya. Argumen lain yang menyinggung kemungkinan rekayasa video juga terpatahkan oleh hasil uji digital forensik yang membuktikan keaslian file. Giliran korban memberi kesaksian menjadi momen paling emosional. Seorang mahasiswi menceritakan perasaan hampa setelah terbangun di kursi klinik. Seorang pekerja kantoran mengaku hidupnya terguncang selama bertahun-tahun tanpa menyadari penyebab. Beberapa korban menangis di mimbar namun tetap menyelesaikan keterangannya. Hakim mendengarkan dengan penuh perhatian sementara konselor mendampingi di dekat mereka. Ratih dipanggil untuk memberikan laporan resmi mengenai operasi penyamaran. Ia memaparkan kronologi secara terstruktur penyusupan, pemasangan alat rekam hingga sinyal darurat yang memicu penangkapan. Rekaman visual dan audio yang ia bawa diputar kembali untuk memperkuat kesaksiannya. Keberanian Ratih dipuji oleh majelis hakim dan pengunjung sidang memberikan tepuk tangan spontan meski protokol biasanya melarang. Setelah semua saksi, jaksa menghadirkan bukti fisik puluhan hard disk, catatan pasien, ampul obat serta perangkat kamera tersembunyi. Semua diletakkan di meja panjang di depan hakim, menegaskan skala kejahatan yang tidak lagi bisa dianggap kecil. Hari-hari persidangan berikutnya dipenuhi perdebatan antara jaksa dan tim pembela, namun bobot bukti terlalu kuat. Media menyiarkan perkembangan setiap hari. Tajuk utama di surat kabar nasional menyebut kasus ini sebagai titik balik bagi kesadaran publik mengenai keamanan layanan kesehatan. Ketika agenda pledoi tiba, tim pembela hanya bisa memohon keringanan dengan alasan reputasi terdakwa sebelumnya baik. Namun argumen tersebut terbentur kenyataan bahwa reputasi itu justru dipakai untuk menutupi kejahatan. Jaksa menutup dengan tuntutan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Hari pembacaan vonis tiba dengan suasana lebih tegang. Ruang sidang kembali penuh sesak, penjagaan diperketat. Majelis hakim membacakan pertimbangan hukum panjang, menegaskan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan profesinya secara sistematis, melukai puluhan korban serta menimbulkan kerugian sosial yang luas. Putusan akhirnya jelas, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi khusus. Suara palu hakim menggema diikuti sorak lega dari kursi korban. Beberapa menangis sambil berpelukan sementara Ratih menundukkan kepala dengan perasaan lega bercampur lelah. Di luar gedung ratusan warga menyambut dengan yel-yel keadilan. Media menyorot momen itu sebagai kemenangan hukum sekaligus awal dari proses panjang pemulihan bagi para korban.
Kasus ini menandai babak baru hukum tidak hanya berhasil menjerat pelaku tetapi juga mengembalikan suara mereka yang selama ini bungkam. Setelah vonis dibakakan, suasana kota Malang tidak langsung tenang. Media masih menyoroti kasus ini sementara organisasi masyarakat bergerak menggalang dukungan bagi korban. Namun bagi mereka yang pernah menjadi pasien, perjalanan baru saja dimulai. Luka psikologis tidak serta-merta hilang meski pelaku sudah dipenjara seumur hidup. Pemerintah daerah bersama Lembaga Perlindungan Perempuan membentuk pusat krisis khusus. Di gedung sederhana dekat alun-alun kota, ruangan konseling dibuka setiap hari. Psikolog, dokter dan relawan bergantian hadir. Korban yang sebelumnya enggan muncul di depan publik mulai berdatangan. Mereka duduk di kursi lingkaran berbagi cerita tentang mimpi buruk, rasa malu dan ketakutan bertemu orang asing. Proses ini berat namun perlahan menciptakan ruang aman yang mereka butuhkan. Ratish meski kembali ke tugas sehari-hari di kepolisian tetap terlibat dalam program pendampingan. Ia sering hadir sebagai simbol bahwa keberanian dapat mengubah arah peristiwa. Beberapa korban mengaku merasa lebih kuat ketika melihat seorang aparat perempuan mendengarkan tanpa menghakimi. Ratish sendiri menjalani terapi rutin karena pengalaman penyamaran meninggalkan tekanan yang tidak kecil. Kompol Bayu dan timnya menyelesaikan laporan akhir. Berkas setebal ribuan halaman diserahkan ke Arsip Nasional sebagai catatan yudisial. Kasus ini menjadi bahan studi di Akademi Kepolisian dan Fakultas Hukum dijadikan contoh bagaimana investigasi modern menggabungkan teknologi psikologi dan strategi lapangan. Seminar daring digelar mengundang praktisi dari berbagai daerah untuk belajar dari pengalaman Malang. Sementara itu, Asosiasi Dokter Gigi Indonesia mengadakan konferensi khusus. Regulasi baru dikeluarkan, setiap klinik wajib memasang sistem pengawasan resmi yang diaudit berkala, penggunaan obat anestesi dikatat digital dan audit independen dilakukan secara akak. Peraturan ini menimbulkan perdebatan tetapi pada akhirnya diterima sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Di komunitas korban lahir sebuah kelompok bernama Pelita Malam, singkatan dari Perempuan Lintas Trauma Malang. Anggotanya sebagian besar adalah korban yang berhasil pulih sebagian. Mereka menyelenggarakan kegiatan bulanan lokakarya, seni, terapi, menulis hingga kelas yoga. Tujuannya bukan hanya penyembuhan tetapi juga membangun identitas baru sebagai penyintas, bukan sekadar korban. Media lokal meliput kegiatan ini memberi ruang narasi positif yang sebelumnya jarang muncul. Beberapa korban memilih berbicara di forum akademik. Seorang mahasiswa hukum menulis skripsi tentang hak pasien dan kelemahan regulasi kesehatan. Seorang lainnya menulis buku memoir yang kemudian diterbitkan penerbit independen. Karya-karya ini menambah wawasan masyarakat sekaligus menjadi bentuk perlawanan terhadap trauma. Kasus Adrian juga memicu gerakan nasional. Kementerian Kesehatan menggandeng Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan kampanye kepercayaan aman, menekankan hak pasien untuk dilindungi. Poster ditempel di rumah sakit dan klinik, hotline pengaduan dibuka 24 jam. Dalam 3 bulan pertama ratusan laporan masuk, sebagian kecil terbukti serius dan ditindaklanjuti. Di sisi lain, Adrian menjalani hari-harinya di penjara Nusa Kambangan. Dari balik jeruji, ia tidak lagi memiliki akses pada alat atau reputasi yang pernah ia banggakan. Catatan media hanya menyebut ia menjalani hukuman dalam pengawasan ketat tanpa kesempatan istimewa. Bagi korban, informasi ini memberi kepastian bahwa pelaku tidak akan lagi menyentuh kehidupan mereka. Waktu berjalan setahun setelah putusan, suasana Malang berangsur pulih. Klinik yang dahulu jadi TKP kini dialihfungsikan menjadi pusat kesehatan masyarakat. Ruangan yang dulu menyimpan trauma direnovasi menjadi aula terbuka untuk kegiatan edukasi kesehatan. Anak-anak sekolah berkunjung belajar tentang kebersihan gigi, sementara poster bertuliskan kepercayaan harus dijaga dengan tanggung jawab terpampang di dinding. Ratish kembali dipromosikan atas jasanya. Ia menerima penghargaan di Jakarta, namun dalam pidatonya ia menekankan bahwa keberhasilan bukan milik satu orang. Ia menyebut nama-nama korban yang berani bersuara, tim penyidik yang bekerja siang malam, dan dukungan masyarakat yang tidak pernah surut. Kata-katanya menjadi inspirasi, menekankan bahwa keadilan lahir dari kolaborasi. Pada akhirnya kisah ini meninggalkan pelajaran besar, bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik senyum dan reputasi, namun kebenaran akan terungkap bila ada keberanian untuk melawan. Bahwa korban bukan hanya angka, melainkan individu yang mampu bangkit bersuara dan saling menguatkan. Malam terakhir sebelum menutup laporan internal, Bayu menulis catatan singkat, keadilan telah ditegakkan tetapi misi kita tidak berhenti. Tugas kita adalah memastikan tak ada ruang bagi penyalahgunaan kepercayaan lagi. Catatan itu kemudian ditempel di papan kantor sebagai pengingat bagi generasi penyidik berikutnya. Kasus Adrian mungkin telah selesai di pengadilan tetapi gelombang perubahan yang ditimbulkannya terus bergema.
Dari ruang sidang hingga ruang konseling, dari kebijakan kesehatan hingga kesadaran publik, semua membentuk satu kesimpulan: kegelapan bisa panjang tetapi cahaya selalu menemukan jalan. Kasus yang terjadi di Malang memberikan sebuah pelajaran besar bagi kita semua. Kepercayaan adalah aset yang sangat berharga namun juga rapuh. Ketika diberikan kepada orang yang salah, kepercayaan itu dapat berubah menjadi senjata yang melukai. Karena itu setiap orang perlu lebih waspada, tidak hanya menilai seseorang dari penampilan atau reputasi semata. Belajar untuk mendengarkan intuisi, berani mengungkapkan keraguan dan segera mencari bantuan ketika merasa ada sesuatu yang tidak wajar adalah langkah penting untuk melindungi diri. Di sisi lain, cerita ini juga menunjukkan kekuatan kolektif. Para korban yang awalnya memilih diam akhirnya menemukan keberanian untuk bersuara dan dukungan aparat serta masyarakat mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Dari sini kita belajar bahwa suara satu orang bisa menjadi percikan kecil, tetapi ketika banyak orang bersatu, percikan itu berubah menjadi cahaya besar yang mampu menyingkap kegelapan. Dalam kehidupan sehari-hari, pesan ini bisa kita terapkan dengan cara sederhana: lebih berhati-hati ketika memberikan informasi pribadi, tidak mudah terbuai oleh gelar atau status sosial, serta selalu menjaga solidaritas dengan orang-orang di sekitar. Jika melihat tanda bahaya pada teman atau keluarga, jangan ragu untuk mendekat, mendengar, dan memberikan dukungan. Terkadang sebuah pertanyaan sederhana, "Apa kamu baik-baik saja?" bisa menjadi penyelamat. Jika menurut Anda kisah ini membawa pelajaran berharga dan inspirasi, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini agar lebih banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga kepercayaan, dan tentu saja subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah nyata berikutnya di mana kebenaran selalu terungkap dan keadilan menemukan jalannya.